Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Fajri dengan NPM 25126535. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis maqtu dalam mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen Dr. Hajjah Mardiyah Agustina STHI MPDI. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu hadis maqtu. Hadis maqtu secara bahasa itu maqtu berasal dari kata qata'a yang berarti terputus atau dipotong. Namun dalam terminologi ilmu hadis, maqtu memiliki makna yang khusus, yaitu hadis maqtu adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada tabi'in, yakni generasi yang bertemu dan berguru langsung kepada para sahabat Nabi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ini yang membedakannya dari hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Jadi hadis maqtu bukan perkataan Nabi, bukan pula perkataan sahabat, melainkan generasi ketiga terbaik Islam. Pembahasan berikutnya yaitu para ulama membagi hadis maqtu itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu maqtu qauli, yaitu berupa ucapan atau perkataan dari seorang tabi'in. Contohnya itu adalah fatwa-fatwa Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyab, atau Atta bin Abi Robah dalam masalah hukum fikih. Ini adalah bentuk yang paling umum ditemukan. Yang kedua yaitu maqtu fi'li, yaitu berupa perbuatan atau tindakan yang diriwayatkan dari seorang tabi'in. Misalnya itu cara ibadah atau praktik keseharian mereka yang menjadi rujukan generasi sesudahnya. Yang ketiga yaitu maqtu takriri, yaitu persetujuan dan diamnya seorang tabi'in terhadap sesuatu yang dilakukan di hadapannya tanpa penolakan, sehingga dianggap sebagai penerimaan. Pembahasan berikutnya yaitu apakah hadis maqtu itu bisa dijadikan hujjah atau dalil hukum. Para ulama sepakat bahwasanya hadis maqtu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti hadis marfu atau hadis mauquf yang sahih. Ini karena ia hanyalah pendapat seorang tabi'in, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ulama tetap menggunakannya sebagai penguat terhadap dalil lain yang lebih kuat, penjelas terhadap makna ayat atau hadis yang umum, serta referensi dalam memahami praktek ibadah generasi salaf. Imam Syafi'i dan para ulama usul menegaskan bahwa perkataan tabi'in adalah ijtihad yang sangat berharga, namun bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Seperti contohnya hadis maqtu, yaitu qala Hasanul Basri, man arafa nafsahu istaghala bi islahiha an uyubin nas. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia akan sibuk memperbaiki dirinya daripada memperhatikan aib orang lain. Imam Hasan al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in yang terkemuka. Karena perkataan ini bersumber dari tabi'in Al-Hasan al-Basri, bukan perkataan dari Nabi Muhammad SAW maupun sahabat Nabi, sanadnya itu terputus dari Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita telah sampai kepada kesimpulan daripada pembahasan klasifikasi hadis maqtu pada kali ini. Sebagai kesimpulan, hadis maqtu adalah warisan ilmiah dari generasi tabi'in yang sangat berharga. Ia bukan sekadar riwayat biasa, melainkan cerminan dari pemahaman para ulama awal Islam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dengan memahami klasifikasinya, kita semakin mampu menempatkan setiap riwayat pada posisi yang tepat dalam khazanah ilmu hadis. Mungkin cukup sekian dari saya dalam menjelaskan tentang klasifikasi hadis maqtu. Kalau ada salah kilap dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.